Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya melatih pemain bertahan atau back tengah dengan playstylish non-nonsense DC. Tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, kita sudah memasuki hari ketiga awal musim, atau tepatnya kompetisi liga sudah bergulir. Dan kita sudah menemukan lawan di kompetisi liga, dan lawan saya musim ini ya lumayan berat, entah itu liga, cup, ataupun liga champion. Tentu saja mereka memiliki mutu yang lebih baik dari tim saya guys. Oke, nanti kita akan cek satu persatu. Setelah berhasil mengalahkan Sony FC di babak putaran pertama kompetisi cup musim ini, pada leg pertama tim saya berhasil mengalahkan Sony FC dengan skor tipis 1-0. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat bahwa tim saya dengan mutu 70,9% berhasil mengalahkan Sony FC dengan mutu 109%. Menang tipis di kandang sendiri. Kemudian tim saya hampir kalah, sebenarnya hampir kalah. Manajer lawan juga hadir di sini, yaitu Coach Ersonasa hadir berikut dengan dukungan dari Jose Mourinho guys. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Coach Roberto Hongo, Coach Sasaji ya, Coach Sasaji, kemudian Coach Nopi Herlina, Coach Elbam T. Amohas, dan Coach Muhammad Kamal Jamali yang telah hadir di pertandingan yang sangat penting ini guys, karena pertandingan ini sangat menentukan tim saya agar lolos ke babak 32 besar. Dan alhamdulillah tim saya berhasil mengalahkan Sony FC dengan skor 4-3 di leg kedua dan lolos ke babak 32 besar dengan agregat 5-3. Hampir kalah sebenarnya, tapi untung saja pemain saya cukup berpengalaman dan berhasil mengalahkan Sony FC dengan skor 4-3 di kandang lawan. Dan tim saya di babak 32 besar akan melawan Red Ray. Wah, jelas mereka juga memiliki mutu yang sama bagusnya dengan Sony FC, tapi lebih bagusan Sony FC. Tapi kita tidak tahu seperti apa nanti perlawanannya. Di sini saya masih memiliki mutu 74,3% dan lawan memiliki mutu 97,3%. Di saat awal musim seperti ini, memang jika kita sudah memasuki level-level tinggi, saya di sini karena kelamaan vakum jadi levelnya masih 62 guys. Jika saya dulu tidak vakum mungkin levelnya udah tinggi, lebih dari 62, dan sekarang levelnya sudah 62. Dan lawan yang kita hadapi pun semakin tangguh. Walaupun kita menggunakan taktik atau strategi turun mutu di akhir musim, tapi strategi itu masih berguna jika kamu mungkin masih berada di level 50 ke bawah. Taktik dan strategi itu masih berguna, soalnya masih banyak juga manajer yang nggak aktif. Dan di level 50 plus itu saya coba sering kali guys, sudah 10 musim terakhir menggunakan strategi turun mutu, dan hasilnya tetap sama. Soalnya dapat lawan berat juga, soalnya banyak banget tim lawan juga melakukan strategi seperti itu guys. Ya, tapi dengan mutu tim lawan yang besar, kita jadi berpikir lagi bagaimana cara mengalahkan mereka dengan mutu yang kecil. Bukan hanya sekedar juara, ketika kita berhasil mengalahkan tim besar, jadi seneng aja gitu guys. Kayak yang juara gitu ya, kayak kemarin saya berhasil mengalahkan tim dengan mutunya yang cukup tinggi, selisihnya sekitar 30%, dan tim saya berhasil mengalahkan pada 2 leg pertandingan tersebut guys. Dan sekarang di kompetisi liga tim saya juga mendapatkan lawan-lawan yang cukup tangguh guys. Di sini ada Arema Indonesia dengan coach Piki Kurnia 87, tim asal Malang Indonesia dengan mutu 81,2%, dan 4 pertandingan terakhir mereka selalu menang. Kemudian di posisi 3 kita lihat, oh ini sepertinya manajer tidak aktif guys. Dan CDS ini adalah lawan yang sering bertemu dengan tim saya. Kemudian siapa lagi nih? Ada, ini kemungkinan besar tidak aktif manajernya guys. Betul, ini adalah manajer bot dan tidak aktif. Dan ada Boom Trust. Nah, ini sepertinya manajer aktif, kita cek. Oke, ini adalah manajer aktif. Kita bisa melihat di sini mereka sedang menjual pemain mudanya. Boy 28 FC ini adalah manajer yang sering sekali bertemu dengan saya, tim asal Selangor Malaysia.
tapi kebangsaannya Tionghoa. Oke, dan ini ada manajer yang sering bertemu dengan saya, mereka selalu aktif. Beberapa musim terakhir kita sering bertemu, dan ada banyak juga tim-tim yang musim lalu atau musim sebelumnya pernah bertemu dengan saya, terutama di kompetisi cup yang musim lalu tim saya harus kalah di final, yaitu melawan Somino FC. Dan kali ini tim saya juga bakalan ketemu lagi nih di babak 16 besar. Jika tim saya lolos mengalahkan Red Day di babak 32 besar ini, kita akan bertemu di babak 16 besar jika Somino FC berhasil mengalahkan TC Emrah FC. Dan ini adalah kompetisi yang sangat menarik, tidak ada yang mudah di dalam game Top 11. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya melatih back non Sensi DC, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Mohon maaf terlalu banyak ngobrol guys. Soalnya seru sekali musim 62 ini atau liga level 62 ini. Nah, teman-teman mungkin pernah melihat saya pernah posting ketika saya melawan Nonim. Dan kali ini kita bertemu lagi di babak grup G. Nonim berada di posisi 1, tapi belum ada pertandingan sama sekali guys. Kemudian ada di sini Nonim, tim asal Turki, kemudian ada Pasa FC, tim asal Turki juga, dan yang terakhir adalah Pedro Simoes, tim asal Portugis. Oke, ini adalah kompetisi yang sangat menarik. Mudah-mudahan kali ini atau musim ini tim saya berhasil meraih minimal 1 trofi lah. 2 musim terakhir saya mengoleksi 3 piring spesialis runner up untuk 2 musim ini. Setelah musim sebelumnya saya berhasil meraih quadruple di semua kompetisi guys. Maksud saya meraih quadruple di musim tersebut. Dan setelah meraih quadruple 2 musim ini, tim saya hanya bisa berada di posisi 2 klasemen, hanya meraih posisi 2 dan cuma bisa gagal di final kompetisi cup guys. Oke, langsung saja, terlalu lama saya berbicara mengenai awal musim ini. Oke, kita akan langsung masuk ke menu pasukan, maksud saya ke menu latihan guys. Saya sudah membeli salah satu pemain yang saya datangkan dari lelang, yaitu Mateo Sepix. Umurnya 19 tahun, mutunya bintang 4. Sebenarnya tadinya saya mau melatih penyerang, tapi karena saya belum berbagi tips bagaimana cara saya melatih back non Sensi DC ini, jadi saya sekalian buat konten lah gitu guys. Sekalian buat konten, saya akan melatih back non Sensi DC ini guys. Tugas no Sensi DC hanya satu, membuang bola ketika ada tanda bahaya sekecil apapun. Dia bertindak cepat dan tegas, tidak membuka peluang untuk bergaya atau melakukan kesalahan. Nah, ini adalah pemain yang akan saya latih. Umurnya 19 tahun, mutunya 64%, dan saya memiliki modal booster kondisi yang tidak cukup banyak guys. Hanya memiliki 294 booster. Sebelum kita melatih atribut pemain ini, kita akan melatih keahlian khususnya terlebih dahulu, biar agak sereman gitu guys. Oke. Nah, untuk back non Sensi DC ini saya akan menambahkan keahlian khusus. Karena saya sudah memiliki benteng pertahanan, saya akan melatih pertahanan udara guys. Saya akan melatih pertahanan udara karena dinding pertahanan saya sudah memilikinya. Kita klik di sini, dan untuk melatih pemain ini kita membutuhkan 50 keterampilan. 50/50. Jika kita melatih keahlian khusus, itu berarti keterampilannya untuk sementara tidak meningkat guys. Oke, setelah kita melatih, memilih keahlian khusus yang ingin kita latih, kita bisa klik di sini tanda checklist. Kita bisa pilih di sini yaitu Mateo Sepix. Lalu klik selesai, pilih drill. Seperti biasa, buat teman-teman yang sudah tahu mungkin sudah tidak heran dengan latihan ini. Dan buat teman-teman yang belum tahu, kamu bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit. Contoh di sini saya menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Kita bisa isi semua slot di sini. Sudah maksimal 6 slot, dan buat teman-teman yang slotnya belum terbuka semua, kamu bisa isi full. Dan kondisi pemain akan minus 22,5%. Lalu klik selesai dan mulai latihan. Ulangi latihan ini berulang kali hingga keterampilannya penuh 50/50 guys. Oke, biar cepat saya harus skip terlebih dahulu videonya. Nanti kalau tidak di skip
akan memakan waktu yang lumayan cukup lama guys. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang playstylist pemain ini sudah terbuka. Kita bisa klik di sini secara gratis. Dan sekarang non-nonsensi DC sudah masuk level standar. Dan kita bisa mengulangi latihan kalian khusus ini lagi guys. Di sini masih 29/50. Jadi kita harus ulangi latihan ini berulang kali hingga kalian khusus itu selesai. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang kalian khusus untuk pemain ini sudah selesai. Kita sudah bisa melihat di sini kalian khususnya, yaitu pertahanan udara. Pemain asal Australia ini sudah memiliki satu kalian khusus, yaitu pertahanan udara. Nah, setelah melatih kalian khusus, kita bisa fokus untuk melatih atribut kunci si pemain ini guys. Oke guys, untuk atribut kuncinya sendiri yaitu agresivitas, tackle, penjagaan, dan keberanian. Ini adalah atribut kunci terpenting untuk pemain dengan playstylist non-nonsensi DC ini. Satu atribut yang paling penting untuk playstylist ini yaitu atribut agresivitas guys. Atribut agresivitas harus lebih tinggi dari atribut manapun untuk back dengan playstylist non-nonsensi DC ini. Nanti saya akan tingkatkan atribut penting pemain ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak baik-baik video ini hingga selesai. Oke guys, pada latihan pertama ini saya akan fokus untuk melatih atribut agresivitasnya agar lebih tinggi dari atribut manapun guys. Nah, sekarang kita bisa masuk ke menu latihan. Lalu pilih drill. Dan untuk melatih agresivitas, saya akan menggunakan drill latihan bertahan. Drill pertama yang akan saya gunakan yaitu drill latihan pressing. Dari latihan ini, pemain akan meningkatkan atribut agresivitas, tackle, penjagaan, penempatan posisi, dan keberanian. Seperti biasa, isi 6 slot di bawah ini dan kondisi pemain akan minus 18%. Lalu klik selesai dan mulai latihan. Lakukan latihan ini berulang kali hingga atribut agresivitas meningkat guys. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang atribut agresivitas sudah di angka 100%. Dan kita bisa meningkatkan atribut lainnya, terutama yaitu atribut tackle yang masih di angka 70% guys. Oke, sekarang kita akan fokus melatih atribut tackle. Dan seperti biasa, kita masuk ke menu drill latihan. Lalu seperti biasa, pilih drill. Dan untuk latihan kedua, saya akan fokus untuk melatih menggunakan drill latihan kucing-kucingan. Nah, dari latihan ini, pemain akan meningkatkan atribut kebugaran, agresivitas, tackle, dan penempatan posisi. Atribut yang ingin saya ambil dari drill latihan ini yaitu atribut tackle-nya guys. Oke, seperti biasa, isi 6 slot di bawah ini. Dan kondisi pemain akan minus 9%, lalu klik selesai dan mulai latihan. Lakukan latihan ini berulang kali hingga atribut tackle-nya terus meningkat guys. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang atribut tackle sudah di angka 80% guys. Kita butuh peningkatan lagi. Karena menggunakan drill dengan intensitas mudah, tidak terlalu cepat meningkat, kita bisa menggunakan drill latihan lain. Karena hanya ada 3 drill latihan yang bisa untuk meningkatkan atribut tackle guys, yaitu drill latihan pressing, kemudian drill kucing-kucingan, dan drill hentikan penyerang. Ketiga drill latihan ini memiliki atribut tackle untuk pemain yang ingin kita latih atributnya. Oke, saya akan menggunakan drill latihan hentikan penyerang seperti biasa, isi 6 slot di bawah ini dan kondisi pemain akan minus 13,5%. Klik selesai dan mulai latihan. Ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut tackle terus meningkat. Oke guys, sekarang setelah melakukan latihan berulang kali menggunakan drill latihan hentikan penyerang, atribut tackle sudah di angka 100%, penjagaan 100%, penempatan 99%, dan keberanian 100%. Sedangkan atribut terpenting untuk pemain dengan playstylist non-nonsensi DC yaitu agresivitas sudah di angka 117%. Oke guys, untuk latihan selanjutnya saya akan menggunakan drill latihan pressing lagi di sini untuk meningkatkan atribut tackle, penjagaan, keberanian, dan agresivitasnya. Oke, sekarang kita masuk ke menu drill latihan lagi. Kemudian pilih drill dan gunakan drill latihan pressing.
Seperti biasa, lalu klik selesai dan mulai latihan. Ulangi terus-menerus latihan ini hingga atribut tersebut meningkat, guys. Oke guys, setelah melakukan latihan yang cukup melelahkan, sekarang atribut pemain ini sudah meningkat, guys. Sekarang pemain ini menjadi bintang 5 setelah melakukan latihan yang sangat intens. Dan jika kamu masih memiliki banyak poster kondisi, kamu bisa lakukan latihan ini berulang kali hingga atribut tersebut meningkat. Terus lakukan latihan hingga atribut agresivitas lebih tinggi dari atribut manapun, guys. Oke guys, setelah melakukan latihan yang sangat melelahkan, kita cek lagi keterampilannya. Oke, teman-teman bisa melihat di sini atribut agresivitas sudah lebih tinggi dari atribut manapun. Total sudah di angka 130%, kemudian tackle 122%, penjagaan 122%, keberanian 122%, dan sundulan masih di angka 80%. Kita bisa fokus untuk melatih atribut sundulannya. Dan untuk melatih atribut sundulan, kita bisa menggunakan drill latihan pemanasan, guys. Kita bisa menggunakan drill latihan pemanasan. Dari latihan ini, pemain akan meningkatkan atribut kebugaran, agresivitas, dan sundulan. Sedangkan untuk refleks sendiri itu khusus hanya untuk melatih penjaga gawang. Seperti biasa, lakukan latihan ini berulang kali hingga atribut sundulan meningkat, guys. Oke teman-teman, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang kita cek lagi keterampilannya, terutama atribut sundulan sudah di angka 101%, dan atribut agresivitas sudah di angka 134%, atribut tackle 122%, penjagaan 122%, penempatan 111%, dan atribut keberanian sudah di angka 122%. Atribut terpenting untuk pemain dengan playstylist non-sensi DC yaitu 134% agresivitasnya, lebih tinggi dari atribut manapun. Oke guys, seperti itulah cara saya melatih pemain ini, dan teman-teman bisa melihat di sini mutunya sudah di angka bintang 5 atau setara dengan 89%. Dan sebentar lagi pemain ini akan naik level playstylistnya menjadi level menengah, guys. Kita butuh sedikit lagi. Oke guys, untuk sementara latihannya saya tunda sampai di sini terlebih dahulu karena sebentar lagi akan ada pertandingan, guys. Saya takutnya pemain saya kelelahan, jadi saya akan menyelesaikan latihan di lain waktu karena kondisi saya juga sudah mulai terbatas. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.